Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Kondisi alam Asia Tenggara. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis. Asia Tenggara dilalui oleh jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Maka, banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki gunung yang aktif, sehingga banyak negara yang sering terkena bencana gempa bumi. Gempa bumi di sini ada dua, gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Gempa bumi vulkanik itu apa? Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan karena gunung yang meletus. Sedangkan gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dan bercurah hujan tinggi, sehingga tanah di kawasan Asia Tenggara subur. Dengan demikian, banyak lahan di kawasan Asia Tenggara yang dijadikan sebagai lahan pertanian dan lahan perkebunan. Negara di kawasan Asia Tenggara ada 11 negara, yakni Indonesia, Thailand, Laos, Filipina, Singapura, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Untuk yang pertama, di pelajaran ini kita akan membahas Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau terbesarnya adalah Pulau Kalimantan, sedangkan pulau yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Mata uangnya adalah rupiah. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, meskipun di Indonesia terdiri dari banyak sekali bahasa daerah. Namun bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaannya adalah lagu Indonesia Raya. Negara yang kedua adalah negara Thailand. Thailand juga beriklim tropis. Daerahnya juga subur, banyak juga digunakan sebagai lahan pertanian. Sebagai negara, Thailand itu adalah negara penghasil beras atau padi terbesar. Maka disebut dengan lumbung padi Asia. Dataran rendahnya dilalui oleh Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya dimanfaatkan negara Thailand sebagai sarana transportasi. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Yang selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang pertama apa? Penetapan tarif khusus perdagangan sesama anggota ASEAN. Yang kedua, pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Yang keempat, membentuk kawasan perdagangan bebas atau kita sebut dengan AFTA. Yang kelima, membentuk organisasi ASEAN. Yang keenam, menyediakan cadangan pangan. Yang ketujuh, mendorong investor untuk menanam modal. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama dalam bidang politik meliputi yang pertama, pertemuan rutin Menteri-Menteri Keamanan. Yang kedua, pengiriman duta dan konsul. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral atau sering disebut dengan ZOPFAN. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.